Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan yang kesekian kalinya, kedua kalinya. Yang ketiga kalinya. Pertemuan yang ketiga kalinya. Hari ini kita akan masuk pada materi hukum dan manusia. Hukum dan manusia, ya. Itu judul materi kita pada hari ini. Ada di bukunya itu. Ada situ kalau tidak salah ingat. Ada tak? Dari pengantar ilmu hukum itu atau hukumnya ada? Atau belum temukan? Hukum dan manusia. Nah, sebelum kita mulai saya mau kasih dulu lagi-lagi kasih stimulasi mulai. Ada yang bisa mengira kira-kira saja. Yang mana duluan lahir, hukum atau manusia? Yang mana duluan lahir, hukum dan atau manusia? Manusia? Ya, manusia lebih dahulu. Apa alasannya manusia lebih dahulu? Karena hukum dibuat oleh manusia untuk mengatur manusia. Karena hukum dibuat oleh manusia untuk mengatur manusia. Ada yang lain? Ada yang lain? Nah, kalau jawaban saya tadi betul juga, karena hukum dibuat oleh manusia untuk mengatur manusia. Ya. Tapi tahu nggak alasannya mengapa hukum dibuat oleh manusia? Dan tentu untuk mengatur manusia, tahu nggak itu kira-kira? Mengapa manusia perlu membuat hukum untuk manusia? Karena supaya tidak terjadi penyimpangan, Pak. Tidak terjadi penyimpangan. Ada yang lain? Bagi saya kurang pas itu. Ada yang lain? Kan tadi pertanyaannya mengapa manusia Mengapa manusia membuat hukum untuk mengatur manusia? Tadi pertanyaan apa jawabannya tadi? Supaya tidak terjadi penyimpangan. Ada yang lain? Kita karena melindungi hak dan kebebasan. Oke, kalau jawaban saya, mengapa hukum dan manusia? Anda jawab jadi lain adalah manusia. Karena yang betul hukum itu dari belakangan. Mengapa demikian? Karena hukum ada. Kalau kita baca rasionya ada hukum. Jadi dalam teori hukum itu kita selalu ada pertanyaan begini, apa itu rasio hukum? Apa rasionya hukum? Ada. Artinya apa yang membuat itu timbul? Jadi rasio hukum itu ada karena ada conflict of interest. Tahu conflict of interest? Apa itu? Conflict of interest. Tahu? Ada yang tahu conflict of interest artinya? Konflik masalah. Apalagi? Nah, pertikaian, ya. Atau apa lagi? Ada benturan. Interest itu kepentingan. Nah, hukum ini lahir di tengah-tengah manusia karena ada konflik of interest, ada pertentangan kepentingan. Ada adu kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Sehingga dalam setiap mata kuliah ini kita akan selalu membawa ke hukum dan manusia. Jadi hukum dan manusia itu memang saling terikat satu sama lain, saling terkait, saling tarik menarik. Ya. Saling tarik menarik. Tadi saya tadi menjawab itu hukum untuk mengatur manusia, ya. Makhluk hidup, Pak. Ya, makhluk hidup, ya. Hukum untuk mengatur makhluk hidup. Pak. Intinya hukum mengatur lingkungan, ya.
sih, jadi bukan cuma manusia, lingkungan. Jadi rasio adanya hukum karena ada konflik of interest antara manusia. Jadi pertanyaan saya lebih lanjut, berapa manusia yang dibutuhkan untuk menciptakan hukum? Begini maksud saya, berapa jumlah manusia ada di bumi ini baru bisa ada hukum? Ya, kalau satu manusia boleh? Tidak. Mengapa tidak boleh? Ya, iya karena tidak bertengkar. Ya, itu bahasa abal-abalnya. Bahasa bodoh-bodohnya karena tidak ada yang bertengkar, Pak. Ya betul, satu orang bertengkar dengan siapa? Mau bertengkar dengan hewan? Ya kan? Kalau manusia hanya satu orang dalam wilayah itu, anggaplah ada wilayah tertentu, anggaplah pulau, ya, pulau yang sunyi hanya dihuni oleh satu manusia, maka pulau itu tidak butuh hukum. Kenapa? Karena satu manusia ini tidak bisa larang. Ya, dia mau makan terserah, ya, dia mau tangkap ikan terserah. Tidak ada yang larang. Artinya tidak ada benturan kepentingan dengan sesama manusia karena di dalam pulau itu cuma dia sendiri manusia. Ya, mungkin dia mau ya konflik kepentingan dengan kerang, yang monyet, ya. Jadi nanti kalau dua manusia baru ada hukum, karena nanti dua manusia baru ada gesekan dari konflik, ya gesekan atau pertikaian, ya pertentangan. Gesekan apa? Gesekan kepentingan. Jadi kalau manusia sudah dua itu yakin ada pasti kepentingan yang berbeda itu. Walaupun secara umum dia sama, tapi akan untuk keadaan tertentu dia akan punya kepentingan yang berbeda. Apalagi kalau sudah masuk dalam bentuk komunitas. Satu kelas ini berapa orang? 50. Hah? 35. 55. Masih bisa ketambah itu. Ya, cukup 60 saja. Ya, misalnya dalam satu ruang kelas ini punya banyak kepentingan ini. Ya, kalian kepala-kepala kalian ini memang sama-sama manusia, tapi saya yakin kepentingan kalian untuk hal tertentu pasti berbeda. Ada yang mau nilai A, ada yang mau nilai B, ada yang plus nilai C, ada yang bahkan tidak mau nilai, sekedar mau kuliah saja, ya, hanya buang gengsi saja di kampung. Dia adalah mahasiswa. Makanya banyak mahasiswa, ya mahasiswa itu yang kuliah sampai 7 tahun, bahkan sampai DO. Ya. Artinya dia keluar sendirinya, tidak dikasih keluar dari sendirinya. Sistem kasih keluar karena 7 tahun. Ya. Gitu, itu karena kepentingan berbeda. Dia kepentingan bukan untuk cari ilmu, tapi itu cuma buang gengsi saja misalnya. Ada yang kepentingannya untuk pamer-pamer saja, ya, pamer penampilan. Atau aja yang kepentingannya karena iseng-iseng saja daripada di kerja. Tamat SMA dibilang pengangguran, kamu malu. Nah kalau masuk ke pengangguran, ya, tapi kalau pengangguran, kali calon pengangguran ini, ya kalau selesai S1 tidak kerja, kalian pengangguran intelektual. Anda katanya tambah intelektual, Anda siap masih lebih bagus lah dibanding pengangguran saja. Nah itu kembali ke bahasa hukum dan manusia. Jadi mengapa saya tanyakan yang mana duluan lahir, hukum atau manusia? Karena ada kaitannya dengan ini. Hukum dan manusia. Hukum dan manusia dua hal, dua entitas yang tidak dapat dipisahkan. Manusia perlu hukum, hukum perlu manusia. Ya. Namun bagaimana kita membuat hukum? Ya, banyak pendapat. Ada yang menyatakan bahwa hukum adalah hukum, law is law. Kalau orang bicara law is law, maka setiap aturan dia buat adalah hukum semua. Setiap aturan dia buat itu adalah hukum yang tidak boleh dilanggar. Law is law. Ketika sudah menjadi kalimat hukum, maka itu adalah hukum. Ya kan? Ya, ini hukum dalam perspektif hitam putih. Kalau Anda keluar dari kalimat hukum, berarti Anda hitam. Anda masuk dalam koridor kalimat hukum, berarti Anda putih. Bicara masalah benar dan salah. Ya. Hak dan kewajiban. Ya. Ada juga lain. Ya. Ada yang mengatakan bahwa hukum itu untuk manusia sehingga hukum harus memanusiakan manusia. Ini beda lagi perspektifnya. Ya. Tadi law is law itu terkadang tidak memanusiakan manusia.
Ya, mau manusianya mati ke, mau manusianya rugi, mau untuk terserah, itulah hukum laksanakan. Ya, Anda dilarang misalnya, ada aturan dilarang melintas kereta api ketika kereta api akan lewat, dilarang. Apapun yang terjadi, jangan melintas. Law is law. Walaupun di depan Anda melihat seorang kakek-kakek, nenek-nenek atau nenek-nenek yang terjepit kebayanya sudah mau dilindaskan, diam saja, diam saja. Hukumnya dilarang. Berarti dalam perspektif ini hukum itu tidak lagi memanusiakan manusia karena Anda diberikan. Ya. Anda mau saja patuh seperti itu. Walaupun melihat manusia menjadi korban. Kalau nenek dilindas oleh kereta api, ya itu bisa jadi apa? Bisa ngepek. Lebih dari itu lagi, terhambur sana sini badannya. Ya, berarti luka bukan lagi manusia. Makanya ada kata hukum untuk memanusiakan manusia. Maka hukum itu dari ini, maka hukum itu tujuannya adalah untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Jadi hukum hanya alat, bukan tujuan. Hukum ingat ya, hukum adalah alat, bukan tujuan. Ini pidato saya, mudah-mudahan dicatat ya. Ini slide-nya cuma sebegitu tapi sudah panjang lebar bicara. Jadi hukum itu hanya alat, bukan tujuan. Hati-hati. Banyak di luar sana yang menyatakan hukum adalah tujuan. Kalau kita berpendapat law is law, hukum adalah hukum, itu terkadang-kala dia menganggap hukum adalah tujuan hidupnya. Padahal hukum adalah alat untuk hidup, bukan tujuan. Mengapa saya katakan hukum bukan tujuan? Karena hukum sendiri punya tujuan. Kita akan nanti ke depan akan pelajari tujuan-tujuan hukum. Ada 3 tujuan utama, ada kepastian, ada keadilan, ada kemanfaatan. Dari ketiga-tiganya itu mustahil untuk diterapkan secara bersamaan. Pasti ada yang akan dilanggar. Ya, seperti itu. Jadi hukum bukanlah tujuan, dia alat untuk menjalani kehidupan ini. Sehingga ketika manusia membuat hukum, maka hukum itu harus memang betul-betul berfungsi sebagai alat untuk memberikan kebahagiaan, nama ini kesejahteraan. Sampai sini pertanyaan atau kita diskusi lagi? Ada pertanyaan terkait hukum dan manusia? Hukum dan manusia tadi saya bilang sudah seperti, kalau kita bahasakan seperti uang koin, ya, atau uang, sisi yang berbeda, ya, tapi saling butuhkan, saling memerlukan. Melalui hukumlah maka hak dan kewajiban manusia itu diatur. Setiap hak dan kewajiban manusia diatur oleh hukum. Siapa yang mengaturnya? Sebenarnya manusia, tapi melalui perangkat hukum, mengatasnamakan hukum. Silakan yang mau bertanya. Ada yang mau tanya? Ada? Silakan. Ada? Oh, tidak ada. Nah, ini kita masuk dalam memahami hubungan hukum dan manusia. Yang pertama itu hukum sebagai sistem hukum. Hukum sebagai sistem hukum. Ya. Jadi hukum sebagai sistem hukum. Bukan sistem, bisa sistem hukum. Ya. Ya kalau kita bagi ini, hukum ini juga suatu sistem, ya. Sistem, tapi dia juga, ya. Maka hukum itu merupakan norma yang atur. Jadi istilah begini, dalam hukum itu merupakan norma, sistem norma, ya. Di dalam sistem, jadi hukum ini adalah sistem yang utama, ya. Ingat, hukum sistem, kalau kita bagi lagi, ya, begitu dia menjadi norma, maka dia menjadi subsistem. Jadi sistem, lalu subsistem, lalu subsistem. Kita kenal hukum sebagai sistem, maka dia kalau dibagi turun menjadi norma. Norma itu adalah subsistemnya, ya.
Norma, aturan, ada yang bisa bedakan? Norma dan aturan. Bukan norma tetangganya kita, ya. Norma. Apa itu norma? Norma. Ya, ya bisa. Pedoman kita standar. Makanya norma itu ada beberapa. Ada norma apa? Kesopanan. Nggak bisa kita ucapkan lebih bagus norma agama. Ya, agama jangan selalu kesebelakan deh. Norma agama. Norma apa lagi? Ya, jangan dulu. Norma kesopanan, norma kesusilaan, baru norma hukum. Intinya norma itu adalah pedoman atau standar hidup kita. Ya, norma hukum inilah yang sebenarnya mengikat semua norma. Yang mengikat semua norma tadi, 3 norma tadi. Norma hukum diadakan ya karena norma-norma lainnya dianggap tidak mampu menyelesaikan setiap perkara yang terjadi antara kita yang gesekan manusia. Norma agama misalnya, norma agama melarang mencuri, ya, melarang mencuri. Kalau mencuri adalah dosa, kayaknya dosa adalah ya, neraka. Manusia maunya langsung dikasih penjara, dipenjarakan hanya buatlah norma hukum. Walaupun di dalam hukum Islam ada, ya, tapi itu bagi negara yang memperlakukan hukum Islam, mencuri pertentangan. Ya. Tapi buat negara yang tidak memperlakukan hukum Islam maka itu tidak berlaku. Sehingga muncullah norma hukum. Itu yang lainnya, kesopanan. Ada yang sanksinya dikucilkan dari masyarakat. Ada yang sanksinya hanya mungkin dianggap tidak berkarakter, tidak beretika. Saja. Hukum ini memberikan sanksi yang nyata, penjara misalnya, kurungan badan, ya, denda, denda. Kemudian manusia sebagai subjek hukum. Manusia sebagai subjek hukum. Ini dasarnya minggu lalu. Kemarin saya akan di mata kuliah hukum perdata. Manusia sebagai subjek hukum artinya manusia itu memiliki hak dan kewajiban. Manusia memiliki hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum. Jadi hak dan kewajiban manusia itu tidak diberikan oleh manusia, tapi ditentukan oleh hukum. Bukan manusia menentukan. Walaupun pada dasarnya yang membuat hukum adalah manusia, tapi lagi-lagi mengatasnamakan hukum. Saya mau tanya lagi, apakah semua manusia itu memiliki hak dan kewajiban? Ya. Berarti semua manusia adalah subjek hukum, ya kan? Karena memiliki hak dan kewajiban. Saya tanya lebih panjang lagi, lebih lanjut lagi. Kalau anak yang baru lahir, anak nggak kewajibannya? Ada kewajibannya, apa kewajibannya? Minum susu. Itu kewajiban. Ya, ya, haknya itu. Apa kewajibannya anak baru lahir? Ada enggak? Ada. Siapa yang waktu lahir suruh nyangkut? Ada. Ada. Yang baru lahir suruh nyangkut di sawah? Ada. Ya ketika kalian lahir, ada nggak di sini yang ketika baru lahir disuruh cuci piring? Ada nggak? Tidak ada. Kalau gitu, ada nggak kewajibannya anak yang baru lahir? Bukan cuma anak baru lahir. Anak SD yang umurnya di bawah, masih kategori anak ya, anak. Karena pernah hukum itu anak saja, tidak ada selain di bawah umur, anak saja. Kalau kita sudah membahasakan anak, berarti itu adalah orang yang berada di bawah umurnya masih di bawah dewasa, belum dewasa. Anak nggak kewajibannya? Tidak ada. Kalau tidak punya kewajiban, apakah anak menjadi subjek hukum? Tidak.
Kalau bukan subjek hukum berarti lawan subjek hukum adalah apa lawan subjek? Objek. Kalau anak anda katakan bukan subjek hukum berarti dia adalah objek hukum. Betul tidak? Kalau objek hukum berarti anak dapat nggak diperjualbelikan? Kalau itu bukan objek hukum, dia subjek hukum. Betul. Jadi intinya anak tidak memiliki kewajiban. Nah, pertanyaan apakah dia subjek hukum? Ya, dia tetap subjek hukum. Hanya kewajibannya untuk sementara waktu ditangguh. Mengapa demikian? Karena anak ketika dibebani kewajiban itu membatasi perkembangan psikisnya dan membatasi perkembangan dan pertumbuhannya. Perkembangan dan pertumbuhan itu dua kata yang berbeda. Paham? Kalau perkembangan terkait dengan apa? Pola pikir psikis jiwa. Kalau pertumbuhan badannya bisa gemuk, ya tinggi, pendek kayak saya. Ya, saya pertumbuhan saya kurang bagus. Karena waktu masih kecil saya malas bobo siang. Ya, banyak bandelnya. Disuruh bawa pergi main layang. Ya. Makanya mungkin pendek saya ini ya. Tapi kalau punya pendek-pendek begini alhamdulillah ya, so jadi dosen. Ya. Syukur. Namanya rata-rata orang pendek itu kalau saya lihat bagus-bagus hidupnya. Coba lihat Habibie tidak tinggi, pendek. Coba lihat Hitler, jadi begini pendek, kecil aja orangnya. Ya. Rata-rata orang kecil itu rata-rata jago-jago. Tapi banyak juga tidak jago. Itu ya. Jadi anak walaupun dia belum punya kewajiban dia tetap subjek hukum. Mengapa demikian? Ya, karena ada penundaan kewajiban sementara penangguhan. Dan ada juga pengalihan kewajiban. Anak itu kewajibannya masih beralih kepada orang tuanya. Makanya jangan heran kalau ada anak-anak yang bandel. Kalau bandel sudah dilarang berkali-kali, kemudian melakukan lagi perusakan, orang tua yang minta biasa. Wajar. Karena orang tua yang akan memberikan pembiaran. Walaupun dalam hukum tidak boleh, tapi tekan dalam kehidupan kita sosial itu dilakukan. Disuruh anak orang tua ganti rugi. Kemudian dalam hubungan hukum dan manusia kita perlu paham juga tujuan hukum. Nah ini tadi yang saya katakan tujuan hukum itu keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh warga. Ini dalam slide, tapi secara umum tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama kepastian, ya, kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Apakah ini salah? Tidak salah. Ini hanya penjabaran saja. Ya. Keadilan, keamanan, ya, dan kesejahteraan bagi seluruh warga. Ini tujuan lain dari hukum, tapi dalam literatur, ya, dari dalam referensi paling banyak selalu kita dibawa kepada kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Nah terkait dengan tujuan hukum itu saya ingin menerangkan bahwa mana sapi dok? Kenapa saya lupa nama pakarnya itu ya? Yang bagus tintanya nah. Ya. Ya, bagus. Baik, Pak. Baru nih.
Angka 8 dia. Iya. Oktober. 8 2002. Oh, tak dapat sekali nih. Pantas. Gaji hampir habis. Nah, terkait dengan tujuan hukum, bilang begitu. Tampilannya. Nomor berapa? Kenapa begitu? Ada yang bisa perbaiki? Kenapa cuma mau untuk sepotong? Itu dah hampir. Ada pencet Pak. Hah? Ada, coba. Dan tampilannya. Oh, nggak boleh begitu. Baru sendiri pencet. Tak mau dia keluar, dia maunya masuk terus. Nah, tujuan hukum. Tujuan hukum itu yang paling terkenal itu diatur oleh ajaran prioritas. Ajaran prioritas. Menurut ajaran ini, tujuan hukum ada 3. Yang pertama adalah yang tadi kita sebutkan, Sebastian. apa Sebastian? Dengan bersih dan minum semua. Sebastian hukum. Yang kedua, keadilan hukum. Justice. Yang ketiga, Teman-teman. namanya ajaran prioritas. Maka menurut ajaran ini, tujuan hukum itu ada 3 yang diprioritaskan. Yang pertama adalah kepastian hukumnya dulu. Nah, prioritas. Ya. Apa prioritas? Didahulukan, diutamakan. Prioritas. Iya. Ini dulu yang pertama. Jadi tingkatannya ini. Ya, biasa. Rapat coding. Jadi kepastian hukumnya dulu. Kalau kepastiannya terpenuhi, maka sudah tidak usah ditengok-tengok. Ya. Itu seterusnya. Tapi kemudian ajaran ini berubah sedikit. Ini belum berubah menjadi ajaran prioritas kasuistik. Ajaran prioritas kasuistis.
Ya, berarti kasusistis. Apa kasusistis? Tergantung pada kasusnya. Diutamakan tapi tergantung kepada kasusnya. Ini yang pertama, tidak lagi mengikuti apa kepastian, kepastian ya. Keadilan, kemanfaatan. Tapi ini diterapkan secara kasuistis. Iya. Penerapannya kasuistis. Kalau artinya begini, kalau ada bentrokan, ada benturan antara kepastian dan keadilan, maka yang dilakukan adalah keadilan. Begitu maksudnya. Ketika ada benturan antara kepastian dan keadilan, maka yang dilakukan adalah keadilan. Kalau yang tadi itu ajaran politik tidak. Ini semata-mata diperjuangkan kepastian hukum. Yang penting apa saja? Apa bunyi undang-undang ikuti saja. Tidak usah banyak tanya. Ada pertanyaan? Ayo kita diskusi yuk.